Selamat siang saudara-saudara. Untuk materi kuliah hukum pidana anak dan perempuan yang saya ampu, kali ini saya akan membawakan materi mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Nah, perbuatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pengertian dari KDRT itu adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, terutama perempuan. Nah, perbuatan ini lebih ditekankan pada konteks ranah rumah tangga. Dari perbuatan ini bisa menyebabkan beberapa akibat yang berupa kesengsaraan, penderitaan fisik, penderitaan psikis, maupun penelantaran rumah tangga. Nah, pemerintah mengeluarkan undang-undang ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, undang-undang ini juga mengatur bagaimana korban itu diberikan perlindungan. Nah, undang-undang ini juga mengatur ancaman pidana terhadap si pelaku. Dan yang keempat, tujuan yang utama adalah dimaksudkan untuk memelihara keutuhan rumah tangga. Nah, sebenarnya ada beberapa peraturan yang bisa kita kaitkan dengan KDRT. Yang pertama, KUHP. Dalam KUHP ada pengaturan mengenai satu perbuatan yang berupa perbuatan kekerasan fisik atau dalam KUHP dikenal dengan istilah penganiayaan. Kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Nah, ini menunjang bagaimana pemberian perlindungan terhadap korban ataupun juga bentuk-bentuk perlindungan yang akan diberikan terhadap korban, jenis-jenis perlindungan yang akan diperoleh oleh si korban. Kemudian dalam undang-undang ini sebenarnya ada beberapa perluasan yang kita ketahui, antara lain perluasan subjek atau pelaku, kemudian perluasan objek atau korban, kemudian perluasan tindak pidananya. Nah, untuk perluasan subjek dan objeknya itu meliputi suami, istri, atau anak. Kemudian orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, seperti orang-orang yang ada hubungan darah atau orang-orang yang ada hubungan karena satu perkawinan atau karena satu persusuan atau karena pengasuhan ataupun karena adanya perwalian. Nah, kemudian yang ketiga, subjek ataupun objek di sini ART yang menetap. Jadi dengan syarat ART yang menetap. Jadi subjek dan objek ini atau ketiga subjek dan objek ini kesemuanya harus berada dalam satu lingkup rumah tangga. Jadi kalau misalnya ada saudara sepupu yang tinggal tidak dalam satu lingkup rumah tangga, melakukan satu tindak pidana yang termasuk dalam lingkup KDRT, di situ ketentuan undang-undang PKDRT tidak bisa diterapkan. Adapun bentuk-bentuk KDRT, yang pertama berupa kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini bisa menyebabkan satu akibat si korban itu menderita sakit ataupun luka berat. Untuk pengertian luka berat, kita mengacu pada ketentuan pasal 90 KUHP. Antara lain, kalau misalnya seorang itu kehilangan salah satu panca indera, atau korban menderita lumpuh, atau menderita sakit yang tidak ada harapan sembuh,
Atau kalau misalnya seorang perempuan yang sedang mengandung kemudian keguguran. Kemudian kekerasan psikis. Akibat dari kekerasan psikis ini, seseorang menjadi hilang kemampuan bertindak atau kehilangan rasa percaya diri, atau seseorang menjadi tidak berdaya. Atau secara umum, seseorang itu mengalami penderitaan psikis. Kemudian bentuk kekerasan yang ketiga berupa kekerasan seksual. Di sini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, satu bentuk perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual oleh pelaku terhadap orang yang menetap dalam satu keluarga. Atau bisa juga pelaku meminta korban untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain, di sini untuk tujuan komersial. Kemudian bentuk yang keempat berupa penelantaran ekonomi. Nah, dimungkinkan kalau seorang itu yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarga, tetapi hal itu tidak dilakukan. Atau bisa juga kalau misalnya seseorang tergantung secara ekonomi, tetapi dia dibatasi atau dilarang untuk bekerja secara layak. Kemudian kita beralih pada hak-hak dari si korban. Korban berhak atau mendapatkan satu perlindungan dari ancaman si pelaku. Kemudian dalam hal korban itu mengalami penderitaan fisik, maka dia berhak mendapatkan satu pelayanan kesehatan. Kemudian si korban juga dirahasiakan identitasnya. Kemudian korban di sini juga bisa mendapatkan satu pendampingan pada proses hukum. Meskipun di situ si korban posisinya sebagai saksi. Jadi dia bisa mendapatkan satu pendampingan hukum pada setiap proses pemeriksaan, dimulai pada tahap penyidikan sampai pada tahap pemeriksaan sidang. Nah, kemudian kalau si korban itu mengalami gangguan psikis, di sini akan ada satu bimbingan rohani ataupun bimbingan psikis. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk dari KDRT. Ada 4 bentuk. Sebenarnya keempat bentuk KDRT tadi semuanya merupakan delik biasa. Tetapi pada satu kondisi tertentu, kalau untuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual terjadi antara suami istri, itu bisa berubah menjadi delik aduan. Namun dipersyaratkan apabila akibat dari ketiga kekerasan tadi, kekerasan fisik, psikis, dan seksual antara suami istri, korban di sini tidak mengalami gangguan luka berat atau tidak ada satu keadaan yang menyebabkan si korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi artinya kalau si korban itu masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari ataupun tidak mengalami luka berat, merupakan satu delik aduan. Apabila kita mencermati Undang-Undang PKDRT, sebenarnya ada beberapa catatan atau kritikan yang bisa kita berikan pada ketentuan undang-undang tersebut. Yang pertama berkaitan dengan persyaratan untuk ART yang harus menetap dalam lingkup rumah tangga. Kalau dia melakukan satu perbuatan pidana atau menjadi korban dari KDRT, maka ketentuan undang-undang PKDRT ini bisa diterapkan. Nah, sekarang keadaannya kalau seorang ART tadi tidak menetap, dia menjadi pelaku atau objek atau korban dari KDRT, tentunya ketentuan undang-undang ini tidak bisa diterapkan. Nah, apakah hal itu adil untuk ART yang tidak menetap? Kemudian
apakah setiap kasus KDRT itu harus diselesaikan melalui jalur pengadilan? Bisa terjadi kalau seorang pelaku perkaranya dibawa ke pengadilan, kemudian hakim menjatuhkan pidana badan, ada kemungkinan si pelaku menjadi dendam, sehingga keharmonisan rumah tangga itu tidak akan terwujud. Nah, ini kita kaitkan dengan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang PKDRT yang terakhir tadi, bahwa dimaksudkan Undang-Undang PKDRT itu untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga. Nah, tentunya sebenarnya kita bisa mencoba menyelesaikan satu KDRT itu dengan cara musyawarah. Barulah kalau cara musyawarah itu tidak tercapai, baru menggunakan ketentuan hukum pidana. Artinya, ketentuan hukum pidana itu merupakan satu ultimum remedium. Kemudian, untuk penelantaran rumah tangga. Dalam hal seorang suami itu membatasi si istri untuk bekerja, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, ini dikatakan sebagai bentuk penelantaran rumah tangga. Nah, kalau itu terjadi semisal pada waktu sebelum melakukan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan mengadakan satu kesepakatan, nanti kalau sudah menikah, si istri harus total menjadi ibu rumah tangga. Nah, tentunya ketentuan ini tidak berlaku. Artinya ini tidak sebuah atau bukan merupakan satu tindak pidana. Kemudian catatan yang lain berkaitan dengan pembuktian. Dalam pasal 55 Undang-Undang PKDRT disebutkan bahwa dengan satu saksi dan disertai dengan alat bukti yang lain bahwa perbuatan KDRT bisa dibuktikan. Nah, sebenarnya ketentuan ini bukan merupakan satu kekhususan karena ini tidak menyimpang dari ketentuan pembuktian di dalam KUHP. Dan yang terakhir catatan saya terkait dengan adanya pernikahan siri ini yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam. Jadi beberapa pemeluk agama Islam melakukan pernikahan siri. Kalau antara pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri tadi melakukan atau terjadi KDRT, apakah ketentuan undang-undang ini, Undang-Undang PKDRT ini bisa diterapkan pada mereka? Nah, ini perlu ada satu penegasan dari ketentuan undang-undang ini. Jadi, beberapa catatan ini saya maksudkan bagi pembentuk undang-undang sekiranya nanti akan merevisi atau mengubah undang-undang PKDRT. Dan terakhir, ini saya ada kasus, tolong diperhatikan, dicermati, kemudian nanti pertanyaan yang sudah saya berikan nanti dijawab dan segera dikumpulkan paling lambat hari Selasa tanggal 13 Oktober jam 12 siang. Nah, itu materi yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih dan selamat siang. Istri di Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, nekat menganiaya suaminya saat korban tertidur pulas. Pelaku kesal karena kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, bahkan sempat diancam akan dibunuh. Isbullah Huda dengan sejumlah luka di kepala dan leher tergolek lemah di RSUD Probolinggo setelah menjadi korban penganiayaan istrinya. Pria berusia 40 tahun ini sebelumnya dipukul dengan tabung gas LPG, lalu ditikam dengan sebilah pisau saat sedang tertidur lelap. Sulastri, pelaku penganiayaan, mengaku kesal karena kerap dipukuli oleh korban dan pernah diancam akan dibunuh. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan pelaku terancam hukuman penjara 10 tahun karena diduga melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Sang punya apa namanya, punya idaman lain, tahu yang lagi jalan ke wilayah saya di kotanya. Nah, masih tetap tiap harinya itu bertengkar. Puncaknya pada malam tadi tidur, melihat suaminya tidur, dipukul sama apa namanya, tangki biji itu.